Malang selalu punya dua sisi. Siang hari ia tenang dan ramah. Udara sejuk mengalir dari barat, membawa aroma apel dan kenangan lama. Tapi saat malam turun, lampu-lampu jalan mulai menyala di kayu tangan Heritage, dan kota ini berubah. Tapi juga menyimpan bisikan-bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka. Alia Saraswati berjalan sendirian di trotoar batu yang memantulkan cahaya lampu vintage. Di tangannya, secangkir kopi susu dari kafe kecil dekat perempatan kayu tangan. Kakinya menuntunnya pulang ke rumah di daerah Blimbing, tapi pikirannya tertinggal di masa lalu. Setahun lalu, saat Nadia, kakaknya, mengalami kecelakaan dan tak pernah lagi membuka mata. Alia adalah seorang konselor di SMA Klojen. Pekerjaannya menuntut empati dan stabilitas emosi. Ia berhasil menampilkan itu ke dunia luar. Tapi di balik senyum lembut dan suara tenangnya, ada luka yang tak sembuh. Malam ini seperti malam mulam sebelumnya. Tapi ada sesuatu di udara. Sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan. Rumah Alia kecil, tapi rapi. Dindingnya putih gading dengan rak buku kayu jati, dan jendela besar menghadap taman kecil. Di ruang tengah, terdapat satu sudut khusus, rak kenangan Nadia. Di situ terdapat syal jingga, dilipat rapi, beberapa novel lama milik Nadia, dan jurnal lusuh yang belum selesai diisi. Alia menyentuh syal itu pelan, lalu duduk di sofa, membuka jurnal halaman terakhir. Ada sketsa syal dan huruf besar R di sudut halaman. Ia menatap huruf itu lama. Reza? Reza Aditya adalah pemilik kafe sajak tua, tempat favorit mahasiswa dan wisatawan. Terletak di tengah deretan bangunan kolonial kayu tangan, kafe itu dikenal karena live musiknya dan suasana hangatnya. Reza, pria berkacamata dengan syal jingga yang hampir selalu melingkar di leher, terlihat seperti simbol ketenangan. Ia adalah suami Alia. Pernikahan mereka sederhana, dilangsungkan 6 bulan lalu. Alia bertemu Reza dalam sebuah diskusi literasi kampus, dan percakapan mereka seolah berjalan begitu alami sejak awal. Tapi semakin Alia mengenalnya, semakin banyak pertanyaan muncul. Terutama tentang syal itu, warna yang sama, pola yang sama. Suatu malam, mereka salat bersama di Masjid Agung Malang. Langit gelap dan gerimis turun tipis. Reza tampak tenang seperti biasa. Setelah salat, mereka duduk di pelataran masjid, menikmati ketenangan kota. Tiba-tiba Reza berkata pelan, tanpa menatap Alia, "Dia masih menghantuiku." Alia merasa tubuhnya membeku. Kata-kata itu sederhana, tapi membawa sesuatu yang dalam. Siapa dia? Kenapa masih menghantui? Keesokan malam, Alia membuka kembali jurnal Nadia. Ia mulai membaca dari awal. Banyak catatan tentang gerakan mahasiswa, puisi, dan potongan-potongan percakapan. Di halaman-halaman terakhir, tulisannya berubah lebih emosional, lebih gelisah. Ia menemukan kata-kata seperti, "R terlalu lembut untuk dunia ini, tapi hatinya penuh api." Syal itu pemberian,
tapi kini terasa seperti rantai. Alia menggigit bibirnya, hatinya mulai mengaitkan semuanya. Reza bukan hanya masa kini, mungkin ia juga bagian dari masa lalu Nadia. Alia menyusuri gang belakang kafe Kayu Tangan sambil membawa foto Reza, mencari sesuatu. Di sana, ia bertemu seorang pemusik jalanan tua yang mengenali wajah Reza di foto. "Mas Reza, dulu sering kesini sama cewek rambut pendek, vokal banget. Nadia, ya, aktivis kan?" Dunia Alia serasa runtuh. Bukan hanya dugaan, Reza dan Nadia punya sejarah bersama. Malam itu, Alia menggeledah kembali laci lemari tua peninggalan ibunya. Di dalamnya, ia menemukan album foto lama milik Nadia. Salah satu fotonya membuat jantung Alia berdegup kencang. Nadia berdiri di depan kafe yang tampak seperti versi lama sajak tua. Alia membalik foto itu. Ada tulisan tangan samar. "Rekam kenangan ini. Jangan sampai hilang." Ia duduk lama, menggenggam foto itu, merasa seolah dunia yang ia bangun dengan Reza mulai retak satu persatu. Hari berikutnya, Alia menyelinap ke RSUD Saiful Anwar dengan alasan meninjau kondisi pasien. Tapi tujuannya lain, ruang arsip medis. Ia berhasil masuk, dan setelah mencari dengan cemas, ia menemukan berkas rekam medis Nadia. Ada anomali. Catatan dosis obat penguat jantung menunjukkan peningkatan drastis dalam 2 minggu terakhir sebelum kejang pertama Nadia terjadi. Catatan tangan di pinggir dokumen itu menarik perhatiannya. Tulisan kecil R.A. seolah inisial seseorang yang terlibat. Alia memotret semua dokumen. Tangannya gemetar, matanya panas. Ia merasa terkhianati. Hujan deras mengguyur malam Kayu Tangan. Alia menunggu Reza di terowongan tua, tempat mereka dulu pertama kali berbagi rahasia tentang masa kecil. Saat Reza datang, matanya bingung, tetapi tak bisa mengelak dari tatapan Alia yang penuh luka. "Kau mengenal Nadia lebih dari sekadar teman. Katakan." Reza terdiam lama sebelum menjawab. "Ya, kami pernah bersama. Aku mencintainya, tapi dia memilih jalannya sendiri. Terlalu keras kepala, terlalu berani. Saat dia koma, aku hancur, dan kau datang, seolah membawa bagian dari dirinya yang lebih lembut. Aku mencintaimu, Alia, tapi sebagian diriku masih tertinggal di masa lalu." Alia menahan air mata. "Dan kau biarkan dia menderita, kau ubah obatnya. Aku hanya ingin dia tetap di sini. Aku tak sanggup kehilangan 2 kali." Hujan reda, menyisakan genangan yang memantulkan lampu-lampu di alun-alun Tugu. Malam itu, air mancur menari dalam warna-warna biru dan kuning. Alia berdiri di tengah taman, menggenggam salinan dokumen medis dan foto-foto lama. Langkah Reza terdengar mendekat di belakangnya. "Kenapa kau suruh aku ke sini?" tanyanya. Alia berbalik, tatapannya tidak lagi lembut,
karena ini tempat yang kita lewati saat kau bilang ingin membangun hidup baru bersamaku. Tapi semua itu dibangun di atas luka orang lain. Kakak. Reza menatap tanah. Aku tak ingin dia mati. Aku hanya ingin ia tetap ada. Dengan membiarkan dia koma, dengan memanipulasi obat, suara Alia meninggi. Itu bukan cinta, itu kejahatan yang dibungkus nostalgia. Reza mendekat, suaranya gemetar. Aku takut kau menggantikannya. Takut kehilanganmu juga. Jadi aku menyimpan bagian dari dia dalam dirimu. Alia melangkah mundur. Dari kejauhan, suara sirena polisi mulai terdengar. Ia telah melaporkan semua bukti. Aku mencintaimu, Reza. Tapi cinta ini tidak akan pernah utuh. Karena kau membunuh bagian dari diriku juga. Reza menatapnya dalam diam. Lalu tanpa perlawanan, ia menyerahkan diri saat dua petugas menghampiri dan memborgol tangannya. Beberapa bulan berlalu. Reza menjalani hukuman atas pelanggaran medis dan penghalangan perawatan. Ia menulis surat untuk Alia setiap bulan, tapi Alia tak pernah membalasnya. Nadia masih koma, namun Alia tetap datang tiap minggu, membacakan jurnal baru yang ia tulis tentang pemulihan, tentang luka, dan tentang harapan. Tesis Alia tentang trauma keluarga dan kejahatan emosional dalam relasi romantis selesai dengan gemilang. Ia menerima tawaran mengajar di jurusan psikologi Unibrow. Suatu sore, Alia berjalan di kayu tangan. Bangunan kolonial berdiri seperti biasa, seakan tak pernah berubah, tapi di matanya semua terlihat berbeda. Ia berdiri di depan bekas kafe sajak tua yang kini kosong. Jendela ditutup kayu, namun jejak kenangan tetap ada di udara. Cinta bisa menyembuhkan, bisiknya pelan. Tapi cinta juga bisa menjadi panggung kejahatan jika dipenuhi rasa takut. Ia melangkah pergi, membiarkan malang-malang memeluknya dalam tenang.